Kula niku ngerti berita niku pas kula ngising. Meh sholat tahajud ya Bun ya, malam-malam ya Bunda ya. Kula ndelok, kan pagi-pagi saya jalan-jalan ke Malioboro, habis nganter neng Meka sekolah. Jalan. Lah, kula kan kalau jalan pagi itu mau, saya bawa uang bagi-bagi duit untuk pedagang, untuk pemulung macam-macam itu. Ketemu konco-konco Gojek, kadang-kadang Grab ya tak kasih, macam-macam lah. Nah, begitu saya lihat itu di TikTok, bawahnya ada nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sadewo. Kaget saya. Apa iki aku ngono? Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar 100 juta. Kejadiannya kapan kalau delok? Tahun 2022. Aku mikir, namanya siapa terpidananya itu? Diki Martin. Saya tanya sama istri saya, Bun, pernah ada tamu namanya Diki Martin apa enggak? Enggak ngerti bah. Apa kenal enggak? Iki sopo saya juga enggak paham ini siapa. Makanya sekarang begini, kejadian tahun 2022 dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah. Tapi mohon maaf, bisa jadi saya lupa. Maka saya sampaikan, namun toh demikian, walaupun saya merasa nggak kenal, namun toh demikian, kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya, atau pernah ngundang ngaji saya, atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja, atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok, sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya. Seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini 100 juta pun akan langsung saya kembalikan. Tak ngedol gelangi bunda. Saya nggak kenal, tapi kan bisa jadi saya lupa. Mboh, kan namanya pondok Pak Danrem, Pak Kabinda. Datang ke pondok, Gus kula nitip ke pondok umpamane. Saya nggak tahu itu. Tapi seingat saya nggak kenal namanya Diki Martin, dan saya nggak tahu kalau saya dikasih. Seingat saya tidak menerima apapun. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pernah memberikan sesuatu ke pondok, akan saya kembalikan. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Saya nggak mau nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri saya, apa yang saya gunakan untuk membahagiakan jamaah saya seperti malam hari ini, apa yang saya gunakan untuk memberangkatkan umroh setiap tahun jamaah-jamaah saya, apa yang saya gunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada semua santri saya, itu tercampur dengan uang haram. Saya nggak mau. Nilainya tadi berapa? 100 juta. Wes gini wae, enak-enakan. Malam hari ini Abah rencana ngasih umroh berapa? 5. Kira-kira 100 juta itu kalau memberangkatkan umroh berapa orang? 3. Murah, 3. Udah gini aja, karena tuduhannya 100 juta, malam hari ini umrohnya nggak jadi 5, tapi 8. Wes kayak isisan baik. Lah yo aku ki gawe sembako karo Bunda 25.000 paket ki regane piro ki mo? Berapa Bun? 4M. Bun, ini tak jujur-jujuran Bun, aja korupsi karo aku Bun ya. 25.000 paket Bunda buat 2 minggu, isinya beras, minyak, mie, gula. Itu satu paketnya sekitar 175-an ribu. 175.000. Itu total nilainya berapa Bunda? 3M lebih. 3M lebih. Ya, jadi umrohnya nggak jadi 5, saya tambahi 3 senilai 100 juta, maka malam hari ini saya bagi undian umroh sebanyak 8 tiket umroh gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami' ahlil kuburi minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa nakhussu khususan ila hadrati almarhum Abah Kiai Haji Muradi bin Boniran, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Sedaya jamaah, Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana walahumul Fatihah. Wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Abah mau tanya, wajah Abah malam hari ini kelihatan senang apa susah? Pernah enggak di panggung Bapak Ibu semua yang hadir melihat saya dalam keadaan susah, pernah apa enggak? Saya juga berharap semoga semua yang hadir senang. Semoga semua yang hadir bahagia. Enggak ada yang susah. Bersama di dunia dan insya Allah bertetangga di surga. Ini ulang tahun ke-14. Semua perjalanan tentunya ada cerita. Karena memang tugas manusia satu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang di dunia hidupnya membuat cerita. Saya membuat cerita, Bapak Ibu semua yang hadir juga membuat cerita. Tapi ingat, pada akhirnya hanya satu cerita yang akan diceritakan oleh anak cucu kita. Apa? Cerita tentang kebaikan kita. Saya sangat menyadari dari semua yang hadir ini mungkin ceritanya yang penuh liku-liku itu saya. Ceritanya yang penuh drama itu saya. Ceritanya yang kadang-kadang senang menurut orang dan susah menurut orang itu saya. Mungkin dari semua yang hadir, nama yang paling sering disebut dan disenggol itu adalah saya. Bisa jadi Gus Asmi lebih ganteng dibandingkan saya.
Tetapi saya lebih sering dibicarakan dibandingkan Gus Azmi. Jangan nasihati saya sabar, wong saya nggak marah. Yang pengen saya sampaikan begini, la budda minat ta'ab walakinnal istislam laisa minal makhraj. Lelah itu pasti, namun menyerah bukan solusi. Diulangi, lelah itu pasti, menyerah bukan solusi. Nah, aku kok ndelok raimu bingung toh. Kok rai ana fotoku mau ambungi ngono kuwi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, orang itu kan hanya melihat di saat pohon itu berbuah, tetapi orang nggak pernah melihat di saat pohon itu bertumbuh. Nggih napa mboten? Sekarang semua orang melihat, wah enak jadi Miftah, sugih, bojone ayu, ganteng, terkenal, kancane presiden. Tambah satu lagi katanya dermawan. Kula enten pawaan pelit napa mboten? Nah, setiap orang hanya melihat puncak gunung, tetapi tidak banyak yang tahu betapa terjal jalan menuju ke sana. Ngertine wis teng puncuk nih kok, tapi nggak pernah lihat jalannya itu berliku-liku. Awal-awal mujahadah mau, nanti saya kenalkan tamu-tamu yang hadir. Saya mau cerita dulu. Waktu itu, setiap kali mau mujahadah malam minggu pahing, saya lihat rekening, uangnya sekian. Saya tidak pernah mengatakan hanya, alhamdulillah masih sekian. Kalimat yang kita sampaikan melalui lisan itu menggambarkan kita itu pribadi yang optimis apa pesimis. Contoh, kalau orang punya uang 1 juta, dia mengatakan alhamdulillah uangnya masih 1 juta. Itu optimis apa pesimis? Optimis. Tapi kalau orang mengatakan uangnya tinggal 1 juta, itu berarti dia pesimis. Contoh, ada air separuh, Anda mengatakan alhamdulillah airnya masih separuh, itu optimis. Tapi ketika Anda mengatakan airnya tinggal separuh, itu pesimis. Saya bilang sama Bunda, yang saya itu manggil istri tergantung suasana hati. Kadang-kadang Bunda, kadang-kadang yang, kadang-kadang beb, kadang-kadang pesek, macam-macam itu lakukan. Nggak usah nutup hidung Bu, nggak usah. Punya uang berapa? Besok ini seminggu lagi mau mujahadah apa mau rutinan? Uang kita nggak ada. Menurut Abah gimana? Awal-awal kita membangun ini mau 14 tahun yang lalu. Kamu bilang apa? Kita nggak punya uang. Saya bilang sama istri, cukup kita yang tahu, jamaah jangan. Nggak ada cerita mau saya itu mengeluh. Saya dari awal nggak pernah bikin proposal. Pak Prabowo kesini 2 kali, bisa ditanya sama Seskap tadi, yang tadi mau datang tapi beliau dipanggil presiden. Beliau datang, Gus, acara aman, aman. Kalau Gus butuh sesuatu, tolong ngomong sama saya. Tanya sama Seskap tadi. Beliau tadi telepon, Gus, itu bagi-bagi sembako banyak, Gus nggak minta uang sama saya. Oh enggak. Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Cukup doakan saya.
Mindset itu sudah tertanam sejak abah miskin. Saya bilang sama istri, kamu boleh menangis di dalam kamar sekeras-kerasnya, tapi jangan pernah kamu menampakkan kesusahanmu di hadapan jamaah semuanya. Kamu gak boleh kelihatan susah. Gak ada. Gak ada cerita. Kita jalan. Alhamdulillah, dari awal sampai akhirnya Bapak Ibu bisa lihat hari ini. Ini prosesnya panjang. Makanya kenapa saya selalu bilang saya lebih suka olahraga jalan dibandingkan lari. Kenapa? Karena saya lebih suka melihat orang itu perjalanannya, bukan pelariannya. Nah, orang kan lihat enaknya tok. Setiap malam saya itu nangis. Sekarang yang saya tangis siapa? Bukan diri saya. Saya tahajud, ya Allah, siapapun jamaah yang pernah ikut ngaji saya, engkau bahagiakan ya Allah, engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Biasanya kalau bapak ibu itu, bapak sama ibu bangunnya duluan bapak apa ibu? Abah sama bunda kira-kira duluan mana? Abah. Jaluk matamu, jaluk gitu. Katanya minta mo. Bunda nggak perlu diminta, langsung nyoh. Ini pengalaman Gus Asmi yang masih pengantin baru. Kalau Zaidan jangan ditanya. Maka malam hari ini gak ada kata susah, gak ada kata sedih. Semua orang harus bahagia, semua orang harus seneng. Abah udah bikin acara Harla Pondok ini udah 2 minggu. Dari lomba voli, lomba soccer, lomba banjari. Besok pagi masih jalan sehat, besok malam masih salehu hiburan budaya, besoknya masih konser. Pijet. Wonosobo nginep. Kami tuh nginep bukan karena cinta aku, tapi ngejar door prize. Maka sebelum Abah lanjutkan, saya kenalkan tamu-tamu yang hadir malam hari ini. Di samping Abah ini, namanya Romo Syafi'i. Beliau adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Status pengantin baru. Cia. Ini beliau menikah baru 6 bulan ya Mo ya? Oh 10 bulan. 10 bulan. Jadi beliau kalau ketemu saya di Jakarta, nemenin makan buka puasa, atau beliau minta madu. Madu apa? Madu wow. Ini kok lampunya mati kenapa? Jangan-jangan pondok belum bayar listrik ini. Ngisi nih. Ini panitia kok lampunya mati ngopo iki? Dihidupan atau kesenggol kesetrum? Coba dihidupkan lagi. Nanti kalau mati nanti viral. Gus Miftah nggak kuat bayar listrik, itu nanti. Nah, iki panitiane ngisi ini. Diurip ke cah. Jeglek. Kaya masamu aku ngisi PLN token menjeglek iki lho. Beliau semoga Pak Wakil Menteri Agama panjang umur. Amin. Sampingnya udah berapa kali datang ke pondok Pak Danrem. Tepuk tangan tuh Pak Danrem. Beliau bintang 1. Tanya sama Abah resep supaya bintangnya nambah gimana? Saya bilang, jangan tidur sore, malam-malam keluar rumah, insya Allah nambah bintang.
Sampingnya lagi Pak Kabinda, Kepala BIN daerah, juga bintang 1. Sampingnya lagi Kepala BNNP, Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi, yang bulan kemarin juga datang, Pak Farid. Ini juga bintang 1. Dulu sama Abah sejak beliau Kapolres. Di sini ada Gus Asmi. Mana fan-nya Gus Asmi? Wong tuwa ndelok brondong matane kira. Ada pengasuh Syubhanul Muslim, Gus Hakim, sampingnya Gus Asmi. Tepuk tangan untuk Gus Hakim. Zaidan mau ndi menungsane Zaidan mau. Kowe ki jajar rene ya. Semoga Zaidan gak salah pilih istri. Ada juga sahabat lama Abah. Tepuk tangan untuk Ustadz Yusuf Mansur. Di belakang saya ada Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kota. Nanti Bupati ini masih mulai. Aturun Pak Wali Kota. Nah. Ada bintang tamu di belakang saya. Tolong agak berdiri dikit. Tepuk tangan untuk Aura Kasih. Mana lo kelihatan lo? Ini jamaah awal. Mbak Aura itu ikut ngaji di Ahad Pahing sejak tahun 2013. 2013. Ini senior ini mau. Senior dari 2013. Ini santri lawas ini mau. Dan yang paling spesial di belakang saya, beliau nggak mau di depan. Tepuk tangan untuk mak tercinta saya, Haja Sri Monah. Ini mak saya ini jimat saya ini, mau. Ini. Doakan beliau panjang umur mau. Mak saya itu anaknya 5, yang 1 meninggal, yang 4 masih hidup. Yang 4 itu yang jadi kiai 2. Saya sama kakak pertama saya. Yang ketiga yang ketiga dan keempat jangan ditanya mau. Wow, gitu pokoknya. Dan acara hari ini terselenggara tentunya atas jasa seorang perempuan yang selalu menemani saya. Engkaulah satu-satunya. Ini. Tepuk tangan untuk Bunda. Nah, tentunya para Gus yang hadir hari ini banyak banget, Gus Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa? Oh, kayak Ko Lampung Rodi. No Gus Wali ki Gus Nafi. Gus Nafi. Di belakang ini banyak Gus-gus, dan juga ini ada Gus Adki, anak kula dongake moga-moga bisa melanjutkan perjuangan saya nggih. Amin. Ini acaranya masih panjang, nanti Gus Asim masih selawatan lagi, tapi sebelumnya kita berikan kesempatan kepada satu perwakilan tamu-tamu yang hadir malam hari ini untuk memberikan sambutan kepada Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang telah mengakhiri status jomblonya. Waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Menteri Agama. Kayaknya Pak Wamen harus berdiri nih di sini. Berdiri nggak apa-apa mo. Tunjukkan kepada jamaah bahwa Romo masih bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah uswatun hasanah. Yang sama kita hormati, kita sayangi, kita cintai, dan semoga tetap dalam lindungan dan dekapan kasih sayang Allah, Kiai Haji Miftah Maulana
sahabat saya beserta bunda yang kita hormati Ustadz Yusuf Mansur, yang sangat dimuliakan emaknya Kiai Haji Miftah, dan seluruh hadirin Bapak Ibu. Ini semuanya penting, kalau saya sebut satu persatu panjang sekali. Jamaah rahimakumullah. Saya malam hari ini menyaksikan Abah Miftah yang sangat bersahaya, sangat sederhana, bahkan tidak menunjukkan dirinya sebagai kiai dengan jemaah yang luar biasa. Dari pidato-pidato beliau, saya menangkap beliau ingin menyampaikan bahwa beliau dengan kita nggak ada bedanya. Yang pasti akan membedakan di antara kita bukan karena postur kita, bukan karena nasib yang telah ditakdirkan Allah kepada kita, tetapi bagaimana kesungguhan kita menekuni hidup ini, tidak dengan menyesali, tapi tetap dengan penuh pengharapan, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kamu sampai kamu yang merubah nasibmu sendiri. Beliau memberikan dakwah, bahkan dalam tanda petik mencurahkan kasih sayangnya kepada umat, bukannya dengan pujian semua. Bahkan mungkin banyak yang mencintai, banyak yang menyayangi, tapi yang selalu diekspos media adalah yang mencaci maki beliau. Betul apa enggak? Tapi saya belum pernah melihat statement beliau membalas apa yang sesungguhnya bagi kita cukup menyakitkan. Bahkan beliau konsisten dengan upayanya, dengan ikhtiarnya, dengan keyakinannya bahwa Allah adalah segala-galanya, terus memberikan kasih sayang. Saya nggak bisa membayangkan 2 minggu acara terus menerus dengan masa yang luar biasa, kalau tidak ada campur tangan Allah, kalau tidak karena Allah sayang kepada beliau, redha dengan perjuangannya, tidak mungkin kita bisa dengan ketulusan, bahkan dengan perjuangan penuh keikhlasan hadir dalam majelis ini untuk mendengar sebuah pidato yang menurut saya tidak dirangkai dengan karisma, tidak disusun dengan wibawa, tapi berceloteh santai dengan kita semua, dan kita merasakan kehadirannya di hati kita masing-masing. Betul? Karena itu saya dari Kementerian Agama hari ini hadir full team. Ada staf ahli, profesor, ada direktur, profesor, ada Kakanwil, banyak sekali kami hadir dari Kementerian Agama mengapresiasi seorang anak bangsa yang berjuang dari bawah, yang penuh tantangan, yang pujian gak pernah diekspos, tapi cacian yang dia dapat, tapi hari ini diberi kemuliaan oleh Allah menjadi utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Saya kira perjuangan beliau ini sangat menginspirasi. Saya di Jakarta diundang oleh beliau hanya untuk ngobrol santai, menemani beliau buka puasa dawutan, karena beliau sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka.
Kalau saat berbuka dia ada di Jakarta, dia pasti telepon saya. Tugas saya banyak juga. Dengan jabatan Wakil Menteri Agama, tugas saya padat sekali. Belum lagi dengan tugas-tugas yang lain. Tapi kalau beliau sudah mengundang saya, entah kenapa saya kemudian bisa menyisihkan semua kegiatan. Saya memilih hadir memenuhi undangan beliau. Lama-lama saya pikirkan, itu pasti gerak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita beruntung bisa menyaksikan ternyata tidak perlu dengan wibawa, tidak perlu dengan karisma macam-macam, dengan kesederhanaan, tapi dibungkus dengan keikhlasan, ditenun dengan kesungguhan, dan yakin dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sosok yang biasa bisa menjadi istimewa. Sosok yang biasa bisa menjadi kurang semangat. Sosok yang biasa menjadi yakin, tulus, ikhlas, dan yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sederhana bisa mengikat hati kita semua. Atas nama pemerintah dan hal ini Kementerian Agama, kami mengapresiasi semua gerak juang Abah Miftah. Kami memberikan support semua yang Abah Miftah usahakan, karena kami sudah menyaksikan yang Abah lakukan itu kerelung-relung hati yang butuh mendapat sentuhan kasih sayang. Kerelung-relung hati yang kering ini mendapat sentuhan-sentuhan doa kepada mereka yang hari ini kemudian menyatu. Ini menjadi sesuatu yang sangat berarti untuk kemajuan umat. Ini berarti untuk kemajuan bangsa. Ini berarti untuk kekuatan negara Indonesia. Abah Miftah yang kami hormati, teruslah berjuang. Kami melihat apa yang Abah perjuangkan, semuanya penuh kesederhanaan. Apa yang Abah perjuangkan dibungkus dengan keikhlasan. Yang Abah perjuangkan menunjukkan ketekunan dan keseriusan. Karena itu kami meyakini Allah menyertai perjuangan Abah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bahan pidato saya panjang, itu kalah dengan kesederhanaan Abah Miftah Habibur Rahman. Semoga Allah senantiasa mencurahkan cucuran rahmat dan keridhoannya, sehingga perjuangan Abah Miftah semakin berkembang, semakin bermanfaat, dan semakin menjadi panutan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Romo Syafi'i. Saya pengen Ustadz Yusuf Mansur membaca ayat kun fayakun yang merdu, Ustadz. Dipimpin jamaah, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng. Dengerin, ikutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amruhu. Ayo. Innama Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahumma arhamna
Terima kasih Ustadz. Romo, saya itu kalau dengar kun fayakun itu, setiap kali saya berada pada titik nadir terendah hidup saya selalu ingat ayat ini. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di TikTok, di medsos, kenapa Son itu viral? Yang Abah teriak mengucapkan kalimat itu. Karena saya punya pengalaman yang sangat dalam dengan ayat ini. Di saat saya merasa semua orang menjauh, tidak ada satu tempat pun saya menyampaikan keluh kesah saya. Di saat saya kemudian begitu banyak cobaan, begitu mendengar ayat ini, saya menjadi semangat. Begitu mendengar kun fayakun ini, doa yang Abah baca apa? Coba ini tolong Anda dengarkan, disimak baik-baik. Jarang sekali Abah menyampaikan doa tentang ini yang kaitannya dengan kun fayakun. Saya membaca doa ini pun di hadapan istri saya keras itu baru 2 kali. Apa doa yang Abah baca? Setiap malam ketika saya tahajud, ketika merasa hidup saya lelah, semuanya berantakan, saya angkat kedua tangan saya, kemudian saya minta sama Allah. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwadtu amri ilaika wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kulla syai' wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani. Begitu saya baca wa anta taqulu kun fayakun, semua masalah yang kelihatannya berat menjadi ringan, semuanya yang kelihatan susah menjadi mudah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin atas anta taqulu kun fayakun. Ini hari spesial, doa ini saya ijazahkan kepada Anda semuanya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni tawakkaltu alaika wa fawwadtu amri ilaika wa anta ya Allah, mohon maaf ulangi, wa ana a'lamu anna biyadika kulla syai' wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun wa anta taqulu kun fayakun farrij hammi wa yassir amri wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani wangsurni ala man dzalamani. Begitu saya baca itu, mau nggak ada saya cemas, nggak ada saya takut, nggak ada saya susah. Seolah-olah begitu saya mengatakan wa ana a'lamu ya Allah anna biyadika kulla syai', kepada siapa lagi saya mau curhat kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kepada siapa lagi saya minta tolong kecuali hanya kepadamu ya Allah. Orang sedunia boleh menghujat saya, semua boleh meneror saya, tapi seolah-olah Allah mengatakan, hei Miftah, ingat kata saya, kata Allah, kun fayakun. Di saat itulah kemudian saya merasakan farrij hammi, hilangkan semua rasa cemasku ya Allah. Kamu gak usah cemas Miftah, ngapain kamu cemas, gak usah kamu susah. Wa yassir amri, urusan saya menjadi mudah. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu? Wangsurni ala man dzalamani, tolong saya ya Allah dari semua orang yang mendolimi saya. Enteng. Istri saya bilang, bunda bilang, Abah, mbok yang ngomong kebangetan dilaporkan polisi. Oh enggak, itu sudah kebablasan. Enggak, itu juga saudara saya. Begitu saya cek orang yang zalim, kalimat-kalimatnya kepada saya, ternyata hidupnya pas-pasan, susah. Demi Allah Bu, saya bilang sama anak-anak, coba cari orang-orang seperti ini, bila perlu kita bantu. Tapi ini menghujat Abah, enggak apa-apa. Teorinya apa? Teori pohon mangga dilempar pakai batu, dikasih buahnya.
Dulu saya kecil mau, kalau berangkat sekolah ada pohon mangga, kita cari batu, kita lempar. Tas. Apa yang dikasih oleh pohonnya? Buahnya. Kita lempar batu, dikasih buah. Artinya apa? Nggak perlu kemudian semua itu kita balas dengan kejahatan yang sama. Wangsurni ala mangdolamani. Itulah rahasia Bapak Ibu, awakmu, kenapa saya begitu kuat? Tapi saya selalu nangis kalau dengar ayat itu. Ketika dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Enteng mau. Ini los banget dada saya itu. Dari semua hal enteng. Saya ingat begitu peristiwa yang paling bombastis. Es teh. Semua gus-gus datang ke pondok nangis peluk saya. Gus Miftah yang sabar, Gus Miftah yang kuat. Saya bingung, kamu ngapain nguatin saya? Saya susah melihat Gus Miftah, justru saya yang susah kalau kamu datang. Soalnya aku teko aku nyangoni. Ya Pak Wali ya, saya mikir amplop. Di mana-mana ada kiai didatangi biasanya diamplopi, mau kalau di sini malah ngamplopi. Sungkem kiai salam tempel. Saya pulang mereka malah tak sangoni. Jangan banyak-banyak ke pondok, gara-gara es teh aku digawe susah, kue teko aku tambah susah. Udah biasa saja tak bilang gitu. Kawan-kawan saya datang, Gus Kausar, Gus Salam, Gus Fahim, Gus Jawa Tengah. Semuanya datang meluk saya, yang kuat ya Gus. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Makanya lan delok berita-berita viral, pun jenengan rasa ngomentari apa-apa. Wis dongake mawon, abah biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Nah, saya pengen 1-2 jamaah ngomong, tapi sebelumnya Gus Asmi, ayo nembang sing apik, 1 solsidah atau 1 burdah. Ayo saya ngangen karo suarane Gus Asmi. Engko malah reso turu mbayang ke Asmi engko malah. Ayo Gus Asmi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nih ya, Pak Danrem, Pak Kabinda, Pak KPNNP, Romo ya dan semuanya. Saya itu alhamdulillah sudah 2 tahun lebih pengajian di masyarakat, di pondok pesantren, di warga-warga yang ngundang, itu belas saya nggak nerima apapun dari panitia. Sudah 2 tahun. Dan saya nyumbang, entah bangun masjid, ginia, macam-macam. Jadi malam hari ini siapapun, kalau memang saya ada waktu, saya sudah 2 tahun, biar aku tak ngajini Wonosobo, ini siapa? Iki kesaksian saja. Dok, Aban terima amplop darimu apa enggak? Enggak ada. Ini jamaah saya dari Wonosobo udah bertahun-tahun mau. Apalagi yang punya ikatan Pak Dandrem, Pak Kabinda, jamaah sini. Enggak mungkin mau. Tapi itu tadi, wah Miftah mah bisa hidup enak, jualan agama, jualan ayat. Begitu saya makan di pinggir jalan, cie, sudah nggak laku jualan agama, cie. Gitu. Kenapa, Dok? Anaknya pas nikah saya kasih hadiah dolar. Wah, seorang amplopin jaluk dolar kurang ajar Wonosobo genjan. Pereng pundi? Pereng Kutoarjo, nggih. Saya pernah ngaji di sana. Saya terima amplop apa enggak? Saya enggak ada mau. Siapa lagi? Serumbung. Serumbung wingi Aban terima amplop apa enggak? Klaten. Nyuwun sewu. Sudah nggak berani saya, Bu. Kalau di masa lalu saya ada nerima amplop pemberian dari panitia, dari jamaah. Maka mohon maaf, sekarang saya berusaha mengembalikan itu semua kepada jamaah dengan cara saya seperti malam hari ini. Nggak mau saya sudah. Maka begitu saya bilang sama istri, Bun, bisa buat sembako berapa? Abah minta berapa? Gaya sekali istri saya ini.
Saya bilang, Bunda bisa buat seberapa? Malah nantangin. Abah butuh berapa? Saya bilang, 20.000. Oh siapa? 25.000. Oh siapa? Dan ternyata benar. 2 minggu istri saya packing dengan para santri mau alhamdulillah 25.000 paket sembako. Yang garap istri. Dia rela nggak ngeloni saya demi aku ketoknya terakhir nih ulang tahun Suban kayak dirampok dolar kalau cah Suban aku kayak ya le ya gue saking ngarep-ngarep ngono karepmu santai le santai ya udah saya minta 1-2 jamaah melalui panitia ayo bud benra rebutan sini yang jauh mana yang jauh sebentar ini dulu ibu udah berdiri dulu bentar ini masih panjang santai aja roti Lampung adoh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Bu siapa? Perkenalkan, nama saya Wati. Alhamdulillah ini pertama kali saya bertemu dengan Gus Miftah. Ibu dari mana Bu Wati? Dari Karangtengah, Sleman. Oh Karangtengah Sleman. Iya. Berserta Bapak, Ibu dan seluruh jamaah yang hadir. Perjalanan hidup saya tidak mudah. Rumah tangga saya berakhir, tetapi dari ujian itulah Allah membukakan jalan bagi saya untuk lebih mengenal Islam. Saat ini saya masih berusaha belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Fokus hidup saat ini adalah Ibu nyuwun sewu, Ibu mualaf. Ya. Oh mualaf. Iya, Pak. Terus? Iya, Gus. Kamu mau tanya apa baca artikel tadi Enggak, itu? Pak, Gus, saya grogi. Oh grogi. Ketemu orang ganteng grogi ya? Ya. Terus nopo yang ditanyakan? Mohon doa Gus supaya tetap istiqomah dan belajar agama Islam. Nyuwun sewu, mualaf berapa tahun? Baru berapa bulan. Oh, wal mu'allafatu qulubuhum itu boleh menerima zakat. Ya udah kamu tak doakan dan tak sedekahi. Ini dompetku. Sudah saya doakan pasti. Terima kasih. Mu'allaf itu kan boleh menerima zakat. Menerima zakat. Ya kan? Wal mu'allafatu qulubuhum itu boleh menerima zakat. Lak donga niku abstrak, tapi lak sangun niku konkret. Nah. Golak kabeh ngaku mualaf malah nih. Rumahnya mana? Karangtengah. Karangtengah. Ya udah tak kasih 1 juta. Oh iya. Terima kasih Gus. Belum dihitung. Nggih. Nggih, Pun. Muga-muga istiqomah nggih. Nggih. Jadi seorang muslimah nggih. Itu disangoni Bunda itu. Terima kasih. Nggih. Ayo Long, Dilong, lanjut Long. Sebentar biar panitia aja yang nunjuk, biar panitia saya pulang pusing. Ya, nanti yang di belakang di jalan pokoknya mudah-mudahan semuanya dapat hadiah. Amin. Ayo. Namanya siapa ini? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas siapa namanya? Perkenalkan nama saya Edi dari Wonosobo. Edi Wonosobo. Oh, Wonosobo. Alhamdulillah ya Wonosobo lho. Wonosobonya mana Mas Edi? Kalau saya di Watu Malang Gus, Abah. Oh, jadi udah dia nggak jadi S lagi? Dia masih kalau sekarang. Masih S. Sudah berapa kali ikut ke pondok? Kalau kan sekarang saya di Jogja Gus, Abah. Sekarang kerja di Jogja. Oh, kerja di Jogja. Jadi sering kalau pondok ada acara, datang. insya Allah saya ikut. Mas Edi ya namanya ya? Iya betul. Apa yang mau disampaikan Mas Edi? Mungkin ini yang mau saya tanyakan Gus, Abah deh, maaf. Semenjak Abah nih bergabung dengan pendukung dari Pak Prabowo nih, kan banyak banget nih dari hujatan-hujatannya, termasuk banyak banget nih dari buzzer-buzzer Abah dari media sosial nih. Yang saya tanyakan nih, apakah Abah menyesal bergabung dengan
dari pendukung dari Pak Prabowo. Terima kasih. Menyesal apa enggak gitu? Iya benar. Saya mau cerita sama Mas Edi, mau ada Pak Wamenak orangnya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu tidak pernah minta saya dukung nih. Di kamar saya, 2 kali beliau di kamar atas, dalam lama. Pak Prabowo masuk ke kamar saya, datang pertama kali, beliau tidak minta dukungan. Beliau minta maaf, karena seharusnya beliau datang ke pondok 2014, baru datang di 2023. Maka saya bilang, ini orang besar, waktu itu beliau Menteri Pertahanan, kok mau minta maaf sama saya orang kampung, yang rumahnya pinggir kuburan. Ini orang top, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Gus, saya minta maaf ya, seharusnya saya datang ke Gus Miftah 2014, saya sekarang baru datang. Gara-gara itu hati saya tersentuh. Saya tanya sama beliau, Bapak mau nyalon presiden? Ya nggak tahu besok Gus. Saya bilang sama beliau, Bapak nggak usah minta dukungan saya, tapi saya yang minta Bapak untuk maju sebagai calon presiden. Karena bukan Bapak yang butuh jadi presiden, tapi kami rakyat yang butuh Bapak jadi presiden. 2023. Hari ini kalau masih dipertanya sama saya gara-gara mendukung Pak Prabowo dihujat, dibully, dicaci, dimaki, apakah saya menyesal? Jawaban saya tidak, karena semuanya ada konsekuensinya. Hari ini mohon maaf, tugas kita apa? Ngawasi kinerjanya Pak Prabowo, memastikan janji-janji politiknya dilaksanakan untuk rakyat. Maka saya bilang, kalau kemudian masalah hujatan yang diterima Pak Prabowo itu jauh lebih besar dibandingkan hujatan yang saya terima. Maka kalau Mas Edi bertanya, apakah saya menyesal? Jawabannya tidak. Karena saya meyakini semuanya ada konsekuensinya. Dan saya tidak menyesal walaupun saya dihujat gara-gara itu. Karena saya meyakini program-program Pak Prabowo baik, dan mudah-mudahan membawa kebaikan untuk Indonesia. Ini dari semua orang kamu berani bertanya seperti itu, keren kamu. Kamu pengen pertanyaan itu menohok saya. Tapi keren ya Bun ya, keren. Keren, pertanyaan keren. Kasih berapapun keren Bun. Kasih berapapun. 2 juta, keren kok 2 juta. Kasih Bun. Kata Bunda keren 2 juta. Pertanyaanmu keren, dikasih 2 juta, nanti kamu ke dalam tak kasih sarung yang udah Abah pakai untuk kamu. Tadi jalannya berapa kilo tuh di sana? Itu kasih 2 juta itu, Mas Edi itu. Anak kerja lumayan. Makasih ya Mas Edi ya. Pertanyaanmu menohok aku. Tuh, kata Bunda apa? Itu mewakili pertanyaanku, kata Bunda. Tuh orang tuh. Tapi Bundanya nggak berani tanya. Karena ini yang paling ngerasain mo. Dulu sebelum saya mendukung Pak Prabowo jadi presiden, seolah-olah baik-baik saja, nggak ada yang menghujat, nggak ada yang menghina, nggak ada yang mencaci maki, biasa-biasa saja. Ternyata Bunda juga mau tanya tapi nggak berani. Kalau sampai dia tanya khawatir nggak dikeloni. Mana? Bentar, ada panitia saja saya pusing kalau nunjuk semua, nanti malah saya nggak bisa. Siapa? Oh, nasopo. Sudah, kalau rezekinya pasti dapat. Berdiri, Mbak. Niku Mbah. Oh ya udah. Assalamualaikum, Mbah. Miknya mati loh. Waalaikumsalam. Cik. Waalaikumsalam. Mbah sinten? Mbahnya. Mbahnya. Nggih. Mbah sinten? Mbahnya. Mbah? Mbahnya. Mbahnya. Nggih. Mbahnya saking pundi? Dalamnya pundi? Parang tritis. Pundi? Parang tritis. LP. Parang tritis. Oh, tanggane Nyi Roro Kidul. Mbahnya tindak mriki kalih sinten? Tindak mriki kalih sinten mbahnya? Kalih kula, Pak. Loh, awakmu apane bojone? Nggih, anu. Eh? Anu napa?
nemani pados rosok niku lho, Pak. Nemani pados Rosok, oh, Mbah Nyeh niki pekerjaannya mencari rosok. rosok. Mbahnya di rumah sama siapa? Ya cuma dengan anaknya tapi nggak mau memberi makan, cari sendiri itu. Saya nemani. Oh, lah jenengan napane mbahnya? Nggih, kula namun temen biasa di rosok itu. Oh, kamu curiga itu loh. Iki wong kene iki kepiye ta iki? Ana wong tuwa duwe kanca malah ya. Jenengan Mas sinten? Mas Waluyo, Mbah. Mas Waloyo. Mas Waloyo umure pinten? 53. 53. Mbahnya pinten umure? Tidak. Suwida. Mas Waloyo punya istri gak? Ya punya tapi sudah cerai, Pak. Oh, udah cerai. Kalau mbahnya masih punya suami enggak? Enggak. Enggak. Mbahnya cinta Mas Waloyo enggak? Cinta lalu ya. Mas Waloyo cinta mbahnya enggak? Ya sudah cinta. Mbahnya sama Mas Waloyo kalau abah nikahkan malam ini mau enggak? Mau. Mbahnya walinya siapa mbahnya? Masih punya wali enggak? Ini Rom. Masih punya bapak atau saudara atau siapa enggak? Bapak mboten ente. Enggak ada. Ya udah nikah aja lah. Gus Ulil di Gus Ulil. Lil Ulil di Gus Ulil. Oh, di ruangan. Iki lah duwe wali hakime sapa iki? Oh, kemenak sing duwe kau. Oh, Kanwil. Wil iki lah dirabeke ra duwe sapa-sapa piye? Iso ora? Wes saged. Mbahnya mau nikah sama Pak Waloyo enggak? Ya. Iya. Yaudah, Mbah Waloyo sama mbahnya maju sini. Bisa pulung iki. Gus Hakim piye iki Gus Hakim? Cah Grab karo cah Gojek ngiri iki. Pak Kanwil sini Pak Kanwil. Sini pelan-pelan sini jenengan situ Pak Kanwil. Sini tak tanggapi dhisik. Sini. Kasih mic. Para pemirsa yang budiman, Pak Wali Kota lah hiburan Pak Wali Kota. Nama lengkapnya siapa Mas Waloyo? Pak Waloyo. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya? Saya juga Waluyo. Waloyo, nama Waloyo tok. Bin siapa? Bin Sudi Sumarto. Bin? Sudi Sumarto tapi sudah meninggal. Iya, Sugi Sumarto. Oke. Kalau mbahnya nama kompletnya siapa? Mbak Dia. Oke, nama kompletnya siapa? Nama lengkap. Nama lengkap Bapak. Jenengan Iya. namanya siapa? Nyah siapa? Iya. Sugiah. Bapaknya namanya siapa?
Betul Yakub. Nggih. Pak Yakub. Jadi Sugiyah binti Yakub. Bu Sugiyah kersa dirapake kali Pak Waloyo. Nggih. Nggih. Pak Loyo mau. Ah, dah, wis. Boleh ini berikan boleh. Jenengan Pak Kanwil pegang mic. Pak Kanwil pegang mic. Ini yang saya minta jadi saksi Pak Wamenak sama Pak Danrem dan semuanya. Enggak apa-apa, semuanya. Jenengan minta mas kawin nopo Mbah Sugiyah? Pak Waluyo. Pak Waloyo, terserah Pak Waloyo, ya sudah. Tak kasih mas kawin 3 juta. Ditunggu duit sayang, 3 juta sayang. Drama Cina mbahmu, drama Cina gitu. Ah, coba Pak Kamil sampaikan bahwa ini sah karena memang udah nggak punya orang tua atau macam-macam, monggo jenengan sampaikan. Nggih, Gus. Nggih. Agamanya Islam. Islam. Iya. Nggih, ngaten Gus. Nggih. Malam hari ini untuk menawi wonten akad nikah, Nggih. mungkin ini nanti akan segera kita proses di KUA jenengan Kecamatan Pudi, Kepaniwon Pudi. Pajangan. Hah? Pajangan. Oh, Pajangan. Oh, Pajangan. Bantul. Nanti akan Nggih. kita proses di KUA. Sekarang secara Pajangan. agamanya sah ya. Agamanya sah Nggih. dengan niku. Nggih, Sesama pun. pun. Ini mas kawinnya jenengan pegang. Nggih, 3 juta. Sing nikahke Pak Kanwil mawon. Ngoten napa? Kok tanya seni. Jenengan nikahke. Mboten napa-napa, jenengan sing ngijabke. Oh, lak Kanwil rawani siri ya, Kanwil kok. Anu sing kiai. Sing kiai sapa? Sing kiai. Sing biasa ngijabke sapa? Ustaz Yusuf Mansur. Oh, ketua PCNU kerasakan. Gus Hakim. Oh, sing biasa rabi jaroh iki. Di jaroh, roh. Kok wedi konangan lho ngrabekke kok rene ra apa-apa. Wali hakim. Nanti kita proses Nggih. tentawani. Wis abah dhewe wae kesuwen. Namanya tadi Sugiyah Waloyo binti Sugi Tumarto. Sudi Sumarto kalian Bu Sugiyah binti Yakub. Nggih, jenengan khotbah nikah riyen. Khotbah ana apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo kita sageng sareng-sareng waosan syahadat kalian istighfar rumiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya Sugiyah binti Yakub. Sugiyah. Yakub. Oh, nggih. Jenengan diaturke. Wakilke. Saya Sugiyah Saya Sugiyah binti binti Yakub. Yakub.
Saya mewakilkan wali hakim kepada Gus Miftah Maulana Habibur Rahman untuk menikahkan saya ya gitu. Dengan nuntut mohon mungkin. Nggih. Pon langsung mawon. kali salaman. Salaman sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa materok nggih. Oke ngetote kula. Nggih. Tadi namanya siapa? Waluyo binti bin Waluyo bin sinten wong? Bin Sugi Sumarto. Sumarto. Karo Bu Waluyo bin Sugi Sumarto kali Bu Sugiyah binti Yakub. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Waluyo bin Sugi Sumarto. Saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah bin Yakub yang telah mewakilkan dirinya kepada saya untuk menjadi wali hakim. Saya terima. Saya nikahkan saudara dari dulu belum selesai. Susuai mahare urung. Saudara Waluyo bin Sugi Sumarto. Saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Subiah binti Yakub yang telah menjadikan saya sebagai wali hakimnya. Menikahkan dengan saudara dengan mas kawin sebesar 3 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sugiya binti Yakub dengan mahar mas kawin seperti disebut dibayar tunai. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma ya Allah kama alafta baina Ali wa Siti Fatimah az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nanti ini nikah siri, nanti suratnya akan dibuat di KUA Pajangan. Nanti segera diurus sama Pak Kanwil ya. Tolong mas kawinnya dikasih Pak Waluyo ke istrinya. Sungkem, salim, cium tangan. Peluk. Iya. Seneng badan. Alhamdulillah. Mbak Subia seneng mboten? Mungkin iki pun sah nggih. Mungkin kondur boleh boncengan, boleh gandengan, numpak mobil napa numpak motor? Oh sepeda ontel. Lho, goncengan. Ya Allah. Rezekine jenengan nggih. Cinta toh nggih? Cinta. Silakan menikmati malam pertamanya. Pun selamat. Nih, selamat. Niku mas kawine, niki jenengan takai 200 nggih tuku bakso karo bojone nya. Nggih tuku bakso. Mas kawine nggih kono to, nggih tuku bakso. Nggih. Pun matur nuwun. Nah. Pripun? Apa? Madiun. Jenengan apa? Madiun apa? Jenengan ki Mbak. Terus napa sing tek? Oh, rasa ora cukup. Nggih ampun, mboten napa-napa. Nggih. Pun, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Long iki jenengan. Mana? Endi long? Mana Bud? Itu panitia sing pojok mriko sing niku. Oke, sekedap. Ya Allah, baru ki ning panggung ngrabeke wong aku ya Allah. Abas suwen karo Rodi iki. Paling ya Asmi nembe ngerti iki hijab kaya ngene iki. Kita lele. Dan Zaidan. Endi Zaidan? Apa Zaidan rabeke karo rondo ya Zaidan iki. Kita ajak niku nggih.
Mau ado gantian ibu sing ado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri. Ibu Sri? Ya, Kok kaya Ibu- maratuwaku, kaya makku. Sri sinten? Ibu Sri Kusrini. Sri Kusrini. Ya. Saking pundi Ibu Sri? Saking Semaki, Umbul Harjo, Yogyakarta. Oh, Semaki, nggih. Saya jualan. Wargane Pak Wali Kota iki berarti iki Ya, Semaki. Pak Sabto ya. Nggih. Pak sinten? Eh, Kok Sabto iki lho? Pak Wali Kota. Nah, Pak sinten wali kotane jenengan namine? Pak 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 Hasto. Hasto. Ya. Kula sing crita riyen. Pak Hasto niku riyen Mas Adkin niku ora duwe adik 10 tahun. Akhirnya kula program. Lah dokter sing nangani Bunda waktu itu untuk kesuburannya itu Dokter Hasto. Sehingga lahirlah Neng Meka. Tepuk tangan untuk Dokter Hasto. Dokter matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Bu Sri. Iya. Apa yang mau disampaikan Bu Sri? Oh ya. Saya mau menyampaikan terima kasih Gus Miftah sudah membagikan sembako 25.000 paket. Saya bersyukur dan berterima kasih, semoga Gus Miftah diparingi lancar, Amin. sehat, banyak rezeki, panjang Amin. umurnya. Oke, terus? Terus saya itu tadi kan mau sholawatan di Gus Miftah ngaji. Saya kan jualan ayam di pasar Lempuyangan. Nggih. Terus loh ada di TikTok tuh katanya nyun sewu nggih. Nggih. Saya tuh mau minta keterangan. Katanya Gus Miftah itu katanya apa itu? Korupsi uang 100 juta itu apa betul gitu loh. Nggih, terus? Saya minta penjelasan biar supaya besok teman-teman pasar tuh pada tanya. Oh. Ya nanti saya tanyakan sama Gus Miftah. Nggih. Kalau betul ya nanti saya sampaikan kepada teman-teman saya di pasar Lempuyangan. Nggih. Gitu. Ya cuma gitu aja Gus. Nggih. Ngoten pertanyaane. Nggih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Suaramu halus tapi nyelekit. Saya kan sudah bilang toh Gus. Nggih. Mboten napa-napa Bu Sri. Maaf, Matur nuwun, matur nuwun. sebelumnya. Terima kasih Bu Sri nggih. Saya cuma tanya loh Gus itu. Nggih, nggih. Minta penjelasan aja. Nggih. Saya ya nggak mungkin toh ya udah menyebar 25.000 paket kok bisa korupsi 100 juta kan nggak mungkin toh Gus. Nah. Saya Bu Sri juga- tadi sudah terima sembako. Sudah terima kasih Gus. Oh, sembako. Ya, terima Itu kalau kasih. sampai saya dituduh korupsi, ibu-ibu nerima sembako, berarti sembako korupsi loh itu. Ya tidak mungkin toh Gus. Nggih, makane kok ngaten. Kula nggih kaget. Nggih kaget, tapi nggih biasa-biasa mawon. Saya Persiko. lihat di TikTok. Nggih. Kula tak matur. Nggih, kula jawab santai mawon nggih. Bu Sri nggih. Bu, yang pertama. Kula niku ngerti berita niku pas kula ngising. Meh sholat tahajud. Ya Bun, ya malam-malam ya Bunda ya. Kula ndelok, kan pagi-pagi saya jalan-jalan ke Malioboro, habis nganter Neng Meka sekolah. Jalan. Lah, kula kan kalau jalan pagi itu mau, saya bawa uang, bagi-bagi duit untuk pedagang, untuk pemulung, macam-macam itu. Ketemu konco-konco Gojek, kadang-kadang Grab ya tak kasih, macam-macam lah. Nah, begitu saya lihat itu di TikTok, bawahnya ada nama Gus Miftah disebut di sidang korupsi Bupati Sadewo. Kaget saya. Apa iki aku ngono? Ternyata saya dituduh menerima aliran dana terpidana korupsi sebesar 100 juta. Kejadiannya kapan kalau delok? Tahun 2022. Aku mikir, namanya siapa terpidana itu? Diki Martin. Saya tanya sama istri saya, Bun, pernah ada tamu namanya Diki Martin apa enggak? Enggak ngerti, bah. Apa kenal enggak? Iki sopo saya juga enggak paham ini siapa. Makanya sekarang begini, kejadian tahun 2022 dengan yang bersangkutan saya tidak kenal. Dan saat itu kalau saya dikasih uang 100 juta dalam kapasitas sebagai apa? Saya rakyat biasa, hanya pendakwah. Tapi mohon maaf, bisa jadi saya lupa. Maka saya sampaikan, namun toh demikian, walaupun saya merasa nggak kenal,
Namun toh demikian, kalau seandainya yang bersangkutan pernah ketemu saya, atau pernah ngundang ngaji saya, atau pernah mengundang saya sebagai narasumber di mana saja, atau mungkin barangkali pernah datang ke pondok, sowan, kemudian karenanya memberikan sesuatu kepada saya menurut pengakuannya, seandainya saya lupa dengan itu, maka hari ini 100 juta pun akan langsung saya kembalikan. Tak ngedol gelange bunda. Saya nggak kenal, tapi kan bisa jadi saya lupa. Mbuh orang, kan namanya pondok Pak Danrem, Pak Kabinda. Datang ke pondok, Gus kula nitip ke pondok umpamane. Saya nggak tahu itu. Tapi seingat saya nggak kenal namanya Diki Martin, dan saya nggak tahu kalau saya dikasih. Seingat saya tidak menerima apapun. Tapi sekali lagi saya sampaikan, seandainya pernah memberikan sesuatu ke pondok, akan saya kembalikan. Alasannya kenapa? Alasannya sederhana. Saya nggak mau nafkah yang saya berikan kepada anak dan istri saya, apa yang saya gunakan untuk membahagiakan jamaah saya seperti malam hari ini, apa yang saya gunakan untuk memberangkatkan umroh setiap tahun jamaah-jamaah saya, apa yang saya gunakan untuk memberikan pendidikan gratis kepada semua santri saya, itu tercampur dengan uang haram. Saya nggak mau. Nilainya tadi berapa? 100 juta. Wes gini wae, enak-enakan. Malam hari ini Abah rencana ngasih umroh berapa? 5. Kira-kira 100 juta itu kalau memberangkatkan umroh berapa orang? 3. Murah, 3. Udah gini aja, karena tuduhannya 100 juta, malam hari ini umrohnya nggak jadi 5, tapi 8. Wes kayak isisan baik. Lah yo aku ki gawe sembako karo Bunda 20.000 paket ki regane piro ki mo? Berapa Bun? 4M. Bun, ini tak jujur-jujuran Bun, aja korupsi karo aku Bun ya. 25.000 paket Bunda buat 2 minggu, isinya beras, minyak, mie, gula. Itu satu paketnya sekitar 175.000. 175.000. Itu total nilainya berapa Bunda? 3M lebih. 3M lebih. Ya, jadi umrohnya enggak jadi 5, saya tambahi 3 senilai 100 juta, maka malam hari ini saya bagi undian umroh sebanyak 8 tiket umroh gratis. Mantap? Kue enak mau ngomong mantap. Aku mikir golek duit. Serapopo, Gusti Allah sugih. Engko bila perlu sambat Ustadz Yusuf Mansur ya. Nah, malah Ustadz Mansur ya, malah Ustadz Yusuf Mansur ya sambat karo Abah. Sambat-sambatan ya Tat ya. Wis mboten napa-napa Bu. Salah ya Gus. Napa nih? Enggak betul ya itu ya. Ya, jenengan bisa menyimpulkan. Kita membagi sembako saja itu tidak sambat ke Pak Wamenak. Berarti saya bisa menceritakan Nggih, teman-teman monggo. saya di pasar. Besok pagi Bu Sri silakan tindak sini. Bunda bikin jalan sehat, besok akan diundi 10 motor, 2 sapi, kulkas mbuh piro, TV mbuh piro radong aku. Ana wedhus barang, Bun? Ana wedhus, ana sapi. Sing tuku sapi Bunda iki lho. Oh ya. Montore pun 10 ready. Wes, sesuk bengi lan jenengan kurang seneng masih ada festival budaya Saleho. Lah kurang marem meneh sesuk meneh gawe konser teng lapangan. Ana NDX, ana Denny Caknan. Lesti Kejora. Nggih, kabeh gratis. Jenengan simpulkan sendiri. Kira-kira nalar napa mboten? Enggak Ngoten mawon. percaya, enggak nalar. Nalar napa mboten? Enggak nalar. Nalar napa mboten? Clear. Pokoknya lah umpama ono sing tau nyumbang teng pondok dari niku, ora usah dibuktikan itu bener apa enggak pun. Saya kembalikan uangnya. Saya enggak mau maringin jenengan daharan itu tercampur dengan uang haram. Ngoten nggih Bu nggih? Udah Bu Sri saking
Punti nika saking Lempuyangan Nggih, pasar 1 juta Lempuyangan. Bun, 1 juta Bun. Terima kasih, Nggih. alhamdulillah. Semoga Gus Miftah diparingi sehat, panjang umur, Amin. lancar rezekinya. Amin. Wis ora apa-apa, diarani macam-macam nggih mboten napa-napa, alhamdulillah. Pun niki sedikit refleksi dari Abah untuk ulang tahun hari ini. Bapak Ibu yang saya cintai, ada pesantren yang dibangun dengan batu dan semen. Ada pula pesantren yang dibangun dengan doa, air mata, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri ketika badai datang silih berganti. 14 tahun lalu, Ora Aji tumbuh bukan untuk menjadi bangunan yang megah dan mewah, melainkan menjadi sebuah rumah. Rumah bagi mereka yang pernah tersesat, rumah bagi mereka yang lelah dihakimi, dan rumah bagi siapa saja yang ingin pulang kepada Allah. Namun perjalanan dakwah tidak selalu dihiasi dengan tepuk tangan. Ada masa ketika pujian berubah menjadi cibiran. Ada waktu ketika kebaikan dibalas prasangka. Ada hari-hari ketika fitnah datang lebih cepat daripada tabayun, dan penghakiman lebih nyaring daripada kebenaran. Tetapi sejarah selalu mengajarkan satu hal. Pohon yang paling tinggi memang paling kencang diterpa angin. Emas paling murni justru ditempa oleh api yang paling panas. Saya sadar bahwa dakwah bukan tentang hidup tanpa ujian, melainkan tentang tetap mengabdi di tengah ujian, tetap merangkul ketika dihujat, tetap mendoakan ketika dicela, tetap membuka pintu ketika sebagian orang memilih menutup pintu hatinya. 14 tahun Ora Aji adalah bukti bahwa badai boleh datang, tetapi akar yang menghunjam karena keikhlasan tidak mudah tercabut. Gelombang boleh meninggi, tetapi perahu yang dikemudikan dengan doa akan selalu menemukan pantai. Hari ini kami tidak sedang merayakan usia, kami sedang mensyukuri istiqomah, mensyukuri setiap air mata yang berubah menjadi doa, mensyukuri setiap luka yang melahirkan kedewasaan, mensyukuri setiap ujian yang justru menguatkan keyakinan bahwa jalan pengabdian tidak pernah menjanjikan kemudahan, tetapi selalu menjanjikan keberkahan. Maka dari Ora Aji, kami ingin mengirimkan pesan untuk Indonesia. Teruslah membuka ruang untuk siapa saja, meski dunia sibuk membuat sekat. Teruslah mengabdi, meski tak semua orang memahami niat baikmu. Sebab pada akhirnya, bukan tepuk tangan manusia yang akan kita bawa pulang, melainkan amal yang diterima oleh Tuhan. Untuk itu, selamat hari lahir ke-14 Pondok Pesantren Ora Aji. Ngaji tanpa sekat, mengabdi tanpa syarat. Karena cahaya tidak pernah takut pada gelap. Justru dalam gelap, cahaya menemukan alasan untuk terus menyala. Dirgahayu Ora Aji. Shallu ala Nabi Muhammad. Monggo Gus Hakim. Kosidarin bar niki napa? Bagi undian, terus nanti baru mahalul qiyam nggih. Jangan pulang sebelum mahalul qiyam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Monggo. Malam ini kita bersolawat, semoga semua para hadirin dapat syafaat Nabi Muhammad. Semoga semua para hadirin dapat syafaat Nabi Muhammad. Salamullah
ada satu jamaah yang mau mu'alaf. Jadi di sini itu hampir setiap kali pengajian pasti ada yang mu'alaf. Jadi kalau saya ditanya mungkin sudah ratusan ada sertifikat, saya memberikan sertifikat mu'alaf untuk yang baru bersyahadat. Silakan Bu sini enggak apa-apa Bu. Oke. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Riau, dulu malah ada yang dari Jerman. Nggih, mana namanya? Dikasih mic. Itu mic-nya Bu nyuwun sewu. Nama Ibu Widayanti, agama Kristen, alamat tempat tanggal lahir Jakarta, alamat di Lojajar, Sinduarji, Ngaglik, Sleman. Leres namanya Bu Widayanti, pakai mic. Bu Widayanti. Bu Widayanti udah hidup. Cek. Ah, ya. Tindak sini sama siapa, Bu? Kebetulan saya punya teman yang jualan boba sama Bu Iis, itu teman sudah seperti saudara saya. Oke. Masih punya suami? Enggak, Pak. Oh enggak. Sudah pernah menikah? Sudah. Sudah. Bukan Waloyo tadi kan? Bukan, Pak. Bu Widayanti pengen masuk Islam, alasannya apa? Sebenarnya sudah lama ya Pak, sudah ada sekitar 7 bulan yang lalu. Oh, 7 bulan yang lalu. berniat. Apa yang menggerakkan? Gimana ya Pak, saat saya merasa susah, karena kan anak-anak saya titipkan ke mertua. Oh, Jadi anaknya saya berapa? 2. 2, terus? Jadi saya hanya hidup sendiri, tinggal di kos-kosan Pak. Oh, tinggalnya di kos-kosan. Iya. Pekerjaan Bu Widayanti apa? Saya cleaning service di apartemen. Oh, kerja di apartemen. Susahnya seperti apa kok jadi pengen masuk Islam tuh kenapa? Saat itu saya seperti dizolimi sama teman-teman satu kerjaan. Oh, gitu. cuman satu kerjaan toh? Ya yang semua yang banyak, mendolimi? saudara juga ada. Enggak, satu yang mendolimi teman satu pekerjaan. Ya. Aku se-Indonesia. Gak apa-apa, aman. Oke, terus Tapi di akhirnya situ saya sering dengar, karena di kos-kosan itu kan kebanyakan muslim ya Pak. Muslim, Saya terus? sering mendengar mereka bersolawat, terus mereka juga sholat, mereka baca-baca apa ya, Al-Quran gitu. Di situ saya mempelajari Pak. terus tenang gitu. Tenang hati saya, dan kebetulan teman saya muslim juga kan, kayak Bu Desi, Bu Iis. Terus saya bertanya-tanya gimana masuk Islam gitu. Oke. Ya udah belajar dulu. Ya dalam 7 bulan itu saya mempelajari. Belajar. Kenal saya enggak? Kenal. Oh, Pak. kenal. Di mana? Ya saya sering lihat di TV. Oh, di gitu, TV. Kadang di YouTube. Ganteng di TV apa aslinya? Eh, ya sama aja Pak. Sama aja mah. Ora melu-melu gue, Pak Waryono barang gue. Ini Waryono dosen apa ini Bun? Pak Waryono ini dari UIN dulu. Wah, Pak dosen. Bun, tanpa paksaan nggih. Tidak ada paksaan Sukarela. dari siapapun, saya sudah ikhlas lahir batin. Ya udah. Disaksikan oleh para tamu yang hadir. Mari kita mendengarkan bersama-sama 2 kalimat syahadat untuk Ibu Widayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wis iso to malah nih. Ya berarti enggak tak potos kalau bisa ulangi ya. Malah wis iso. Wis hafal. Sudah. Oh, udah belajar kok ya. Yaudah, beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubaha binuril iman. Allahumma nawwir qulubaha binuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubaha binuri Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu Widayanti sah menjadi seorang muslimah. Amin, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Senang? Senang sekali. Alhamdulillah, tanpa paksaan siapapun ya. Tidak ada paksaan. Mudah-mudahan menjadi muslimah yang baik. Amin. Satu hal yang Bu Widayanti tahu, dari ribuan orang yang hadir malam hari ini,
detik ini yang paling suci adalah Bu Widayanti. Amin. Karena dosa-dosamu sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doakan Mohon Abah, doakan doanya, Bunda, Ustaz. doakan semuanya. Ya. Ya, Saya makasih. juga mohon doanya dari semua jemaah yang Pulpennya ada di mana? sini. Mohon dukungan doanya, saya istiqomah Amin. dan juga amanah untuk Gini, menjalani Ibu muslim. tanda tangan di sini. Besok kita urus berkasnya. Itu Pak Kanwil, ning kene kebak Pak Kanwil. Wil. Iki lho ning kene kebak berkasnya ngerokok ae iki Kanwil iki. Sini. Pembimbing. Bismillah. Ini saksi 1 Pak Wamenak, saksi 2 Pak Kabinda gantian. Tadi saksi nikahnya Pak Danrem. Pak Kabinda sini. Kalau Bang Farid juga perlu saksi karena ngundang Abah besok ke nikahannya. Gratis. Pak Kabinda. Ini tak kasih Quran. Saya nyuwun sewu. Bu Widayanti kerja 1 bulan sebagai cleaning service. Boleh saya tahu gajinya berapa? 1,5 juta. Ya sudah, malam hari ini tak kasih 2 juta. Nah, dihitungin Bunda. Yes. Ini tanda bahagia kita nih. Hah? Tapi nggak apa-apa. Ya Allah. Nyuwun hadiah Fatihah. Tadi ada jamaah berangkat ke sini, ketabrak truk, kakinya patah. Nggih. Mudah-mudahan segera dipulihkan oleh Allah nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diatur iki, Bunda. Diterima Bu. Nanti kalau pengen belajar agama, waktunya kosong bisa ke pondok ya. Nggih. Terima kasih Bu Widayanti. Selamat nggih menjadi seorang muslimah. Nggih, terima kasih Ibu. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau undian umrah? Kita akan undi besok pagi. Oh enggak ya. Yaudah yuk, 3 dulu. Ayo. Mana? Urung wis hangus sih. Pak Ijo ijan. Ayo. Tadi baca-baca suban oleh undian are. Ora, malah rupamu le masake mentah ya. 1 2 3 mulai. 3 nomor dulu. Undi manual. Ayo. 1 2 3 stop. Tuh. Selamat kepada nomor 1 1468. 1468 segera maju. 1468. Yang kedua nomor undian 5438. Wah, hoki banget angkanya 8 kabeh mburine. 5438. 5438. Dan yang ketiga 7028. 7028. Kok 8 semua kayak nomornya Pak Prabowo ini. Nomor 1 1468, nomor 2 5438, nomor 3 7028. Mana? Ungas hangus, ungas. Jenengan pinten? Oh, dereng kok ngacung. Sekali lagi saya ulangi, nanti langsung yang merasa punya ini menghubungi panitia. 1468, 5438 dan 7028. Ojo ngasangus. Ndi anora. Ini nanti insya Allah berangkat dengan jamaah yang lainnya, termasuk beberapa jamaah yang Bunda ya kemarin udah berangkat itu, yang orangnya Bunda itu belum ya? Belum. Oke. Nah, saya kemarin juga temennya Abah itu yang mantan penjaga masjid, temennya Abah Mas sopo lali aku. Nanti berangkat. Nanti hubungi ya nomor-nomor itu. Yo 3 lagi. Itu diingat-ingat nomornya. Nanti siapa ada yang menghubungi. 3 lagi. 1 2 3 stop. Wah ini 14869. Berarti ini nomor jamaah 14.000 ini. 14869.
14239, kemudian 13232, 13232, 13232. Yang berikutnya 8290, 8290, 8290. Yang bengok-bengok hangus pasti yang nomornya tidak disebut. Syirik lo ah. Ya mosok ana nomornya enggak anu. Ini kalau sampai minggu paling depan nggak ada yang ngaku, berarti diakumulasi undian akad paling yang akan datang. Ngono wae digawe enteng wae, ya. Jadi kalau sampai akad paling besok nggak ada yang ngaku, berarti nomor-nomor itu kita undi lagi besok paling. Sini kan setiap 35 hari sekali mau. Pasti ada begini. Oke, dua lagi. Yuk, mahal kiam yuk. Ayo, 1, 2, 3. Yuk dibilang stop bareng-bareng. 1, 2, 3. Stop. 27, 27, 27, 27, 7156, 7156, 27, 27, 7156. Nomor-nomor itu silakan menghubungi panitia. Kalau tidak ada yang mengaku sampai bulan depan, maka akan kita undi lagi bulan depan. Oke, shollu ala Nabi Muhammad. Ayo le, mahal kiam nih. Wa salli wa sallim wa barik alaihi